Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Nah, baik Bapak dan Ibu. Sehat semua ya Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Nah, Bapak dan Ibu, selamat datang di meeting Zoom kita yang hari ini kita jadwalkan yaitu demonstrasi fitur belajar online di website SMK Cabar Rasojaya di SMK Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Bu, nama saya Albinus Tejo. Ini saya admin SMK Cabar.sch.id. Nah, di sini saya membuat website Bapak dan Ibu oleh permintaan Pak Kepala Sekolah Bapak Erlan Ade Putra. Nah, selain ini juga saya juga admin dari beberapa blog dan website. Dan kalau Bapak Ibu juga mau mengunjungi website saya albinustejos.com. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga hadir bersama kita operator sekolahnya ya Bapak dan Ibu ya. Ibu Dea ya. Ibu Dea. Oke. Bapak dan Ibu, kita langsung saja ya. Nah, website sekolah SMK Caba itu bisa Bapak dan Ibu akses di smkcaba.sch.id. Nah, utamanya website ini memiliki fitur yaitu supaya bisa belajar online karena memfasilitasi keadaan yang seperti sekarang ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Jadi Bapak Erlan ini berinisiatif untuk membuat website yang bisa digunakan oleh para guru dan siswa untuk belajar online. Nah, di fitur ini Bapak dan Ibu nanti bisa mengolah pembelajaran pada mapel yang diajarkan, lalu membuat, mengupload, dan memberi referensi materi belajar Bapak dan Ibu. Lalu bisa juga melakukan tanya jawab dengan siswa saat pembelajaran berlangsung. Misalnya nanti dijadwalkan jam berapa, hari apa, nanti dibuatlah itu tanya jawabnya. Lalu bisa memberikan tes, kuis, ujian yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan aturan passing grade-nya atau kelulusannya. Seperti kuis di Google Form, cuman ini lebih expert. Nanti bisa Bapak dan Ibu akses sendiri, dia bisa langsung disatukan berbagai jenis pertanyaannya. Ada pilihan ganda, esai, terus benar dan salah, mencocokkan, terus melengkapi kalimat yang rumpang, biasanya itu di pelajaran bahasa atau bahasa Inggris juga ada kan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di website Bapak dan Ibu. Lalu di sini juga Bapak dan Ibu langsung bisa menerima hasil belajar siswa. Nah, jadi nanti siswa yang setelah menyelesaikan kuis, tes atau ujian, ini nanti bisa langsung Bapak Ibu ketahui hasilnya. Nah, dan di sini juga Bapak dan Ibu bisa memberikan tanda bukti selesai belajar, semacam sertifikat seperti itu. Nah, uniknya lagi di website ini Bapak dan Ibu cukup membuat satu kali saja materinya. Misalnya Bapak dan Ibu membuat materi untuk tahun ini nih, dan materi ini akan bisa Bapak dan Ibu gunakan seterusnya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu mau mengupdate-nya, misalkan ada, saya menemukan materi baru nih yang bagus. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu update juga langsung dari member area Bapak dan Ibu. Ini dengan catatan selama website ini tetap diperpanjang masa hidupnya. Jadi Bapak dan Ibu, website ini perlu diperpanjang setiap tahun, yaitu untuk sewa hosting dan domainnya. Lalu selain untuk guru, siswa juga dapat belajar kapanpun. Jadi nanti siswa bisa join kapanpun dia mau belajar. Tidak, misalkan dia belum puas nih dengan pelajaran hari ini, dia bisa belajar juga kapanpun. Terus juga dia bisa
semacam mengulang materi, atau dia mau mempelajari materi yang dia udah tahu nih materi ini. Oh, dia mau belajar lanjutin materi, jadi dia nggak perlu lagi nunggu Bapak dan Ibu untuk ngajar, dia juga udah bisa mempelajari duluan kayak gitu. Itu kalau Bapak dan Ibu mengizinkan. Nah, terus juga siswa juga punya Excuse me, boss. You have a text message. punya kemampuan untuk menjawab dengan guru langsung saat gurunya juga live. Nah, selanjutnya juga mengikuti tes tentu dan juga mengetahui hasil belajarnya secara cepat. Jadi siswa yang sudah menyelesaikan kuisnya itu langsung mengetahui hasil belajarnya. Bapak dan Ibu, kayak kalau pilihan ganda itu langsung tahu jawabannya, kayak waktu tes CPNS kayak gitu, siswa tuh dapat langsung tahu jawabannya seperti itu. Dia lulus atau enggak, dia langsung tahu. Kecuali untuk materi atau kuis yang jawabannya esai. Nah, yang itu kan perlu Bapak Ibu koreksi secara manual. Jadi nanti baru Bapak dan Ibu kasih nilainya di bagian itu kalau esai. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan langsung. Rekaman, iya Bapak dan Ibu, di sini kita rekam. Ini rekamannya sedang berlangsung. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau nggak ada, kita mau langsung demonstrasinya aja nih. Boleh di komen atau di chat di situ Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kelihatan Bapak dan Ibu ya websitenya. Saya buka. Kelihatan ya? Boleh di komen Bapak dan Ibu? Oke. Nah, di sini saya akan login dengan menggunakan username dan password guru. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa langsung ikuti login di websitenya itu dengan email dan password yang diberikan oleh Bapak Erlan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin udah diberikan, jadi Bapak Ibu bisa pakai di situ email dan passwordnya. Beberapa hari yang lalu sudah saya kirim. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat di sini ada beberapa menu. Di sini ada home, profil sekolah, database, lalu belajar online, lalu di sini juga ada login dan ada berita. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin membuat materi, Bapak dan Ibu bisa langsung klik login di sini, lalu masukkan emailnya, email Bapak dan Ibu yang sudah dibuatkan kemarin untuk login di sini. Nah, di sini saya memakai demo ya, guru123@smkcaba.sch.id dan passwordnya ini. Lalu klik login. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian akun saya, ini langsung tampil di sini menu dashboard, profil saya, mapel saya. Ini nanti di bagian mapel saya, Bapak dan Ibu akan melihat mapel yang sudah Bapak Ibu buat atau materi pada pelajaran yang telah Bapak dan Ibu buat. Lalu di sini tambah mapel saya. Ini misalkan Bapak dan Ibu masih kosong nih, kayak ini. Kita lihat di sini. Ini masih kosong kan? Belum ada nih mapelnya. Nah, ini bisa langsung klik tambah mapel saya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Atau misalkan dilihat di sini mapel saya. Klik mapel saya di sini. Nah, di bagian ini kosong, ini juga bisa langsung Bapak Ibu klik yang ini, tambah mapel saya ini, sama dengan Bapak Ibu mengklik add a new course. Di bagian ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung tulis materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau yang jadi mapel Bapak dan Ibu. Misalnya nih, pelajarannya matematika. Bagian course title ini diisi dengan mapel Bapak dan Ibu ya. Misalnya matematika kelas 10. Nah, terus bagian deskripsi ini Bapak dan Ibu bisa menyampaikan cakupan materi atau materi apa saja yang akan dipelajari di mapel ini selama 1 tahun ke depan misalnya.
Sebentar, kan aku selesai. Rehan, Nah, Mbak Iku, CSM Mbak Wit. di bagian ini kita bisa tulis Iya, misalkan Mbak Wit juga. matematika kelas 10 SMK Caba Cahaya Bangsa, misalnya Cahaya Bangsa akan mempelajari satu bagian ini pertidaksamaan linear, dua sistem persamaan linear, tiga persamaan garis lurus, empat persamaan kuadrat, 5 dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu sampaikan langsung di sini, tuliskan langsung. Lalu di bagian course setting ini Bapak dan Ibu bisa mencantumkan maksimum student, atau ini nanti bisa diatur berapa sih siswa yang bisa ikut kelas ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu nolkan kalau Bapak dan Ibu mengizinkan semua kelas untuk join, bisa gabung di sini, bisa belajar di sini. Kalau misalkan hanya kelas Bapak dan Ibu sendiri, misalkan kelas 10 ada berapa siswa, misalkan ada 20, berarti ini tulis 20 di bagian ini. Lalu yang ini dibuat aja level. Di bagian kategori, di kategori ini nanti untuk mempermudah siswa mencari materi atau mapel yang akan diikuti Bapak dan Ibu. Jadi yang bagian kategori ini nanti Bapak dan Ibu isikan sesuai dengan yang sudah tampil di sini. Nah, ini kan kelas 10. Cari di kelas 10 matematika. Nah, matematika kelas 10. Klik di situ. Nah, lalu bagian teks ini bisa Bapak Ibu tulis matematika, lalu juga kelas 10. Nah, ini yang bagian ini satu, kategorinya cuma satu, bagian tagnya tulis kelas 10 dan matematika, seperti itu. Lalu di bagian thumbnailnya ini bisa Bapak dan Ibu kasih foto, misalkan buku mapelnya, kita contoh aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di bagian ininya, ini langsung aja pakai, nggak apa-apa. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Terus di bagian videonya, course video ini nggak diisi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi juga boleh. Terus di bagian ini, course builder-nya. Di bagian course builder, di sini Bapak dan Ibu akan menambahkan materi-materi tadi yang Bapak Ibu jelaskan di sini. Ini ada materi apa aja sih di kelas 10 ini? Nah, di course builder ini Bapak dan Ibu klik add new topic, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu buat tadi. Misalkan topik pertama mempelajari pertidaksamaan linear. Ini misalnya add topic, setelah dituliskan ada add topic di sini. Nah, di sini ada nih. Terus bab 2-nya ini kan bab 1, atau bisa Bapak dan Ibu tulis bab 1. Bab 1. Bab 1 pertidaksamaan linear. Nah, gitu boleh. Bisa diupdate. Nah, lalu di sini ada add new topic lagi. Bab 2 misalnya. Bab 2 sistem persamaan linear. Bisa lagi add topic. Nah, setelah selesai tadi add topic, lalu di bagian ini lagi, misalkan tambah lagi bab 3. Bab 3. Persamaan garis lurus. Add topic. Nah, bagian add topic ini bisa Bapak Ibu buat sekaligus, maksudnya untuk 1 tahun ke depan, atau Bapak Ibu buat saat mapelnya akan dipelajari, kayak gitu. Misalkan materi
minggu ini akan mempelajari tentang sistem persamaan linear atau pertidaksamaan linear. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengisikan dulu bab-babnya ini, tapi lessonnya kosong. Nah, kalau lessonnya kosong, berarti belum ada materinya di situ. Nah, misalnya nih, Bapak dan Ibu hanya ingin mengajarkan ini nih, ini kan babnya udah ada, tapi bagian lessonnya, ini minggu ini Bapak dan Ibu ingin mengajarkan sistem persamaan linear. Maka di bagian lesson di sini, klik lesson. Nah, di sini ada isian. Nah, seperti misalnya sistem persamaan linear itu apa sih gitu? Sistem pengertian. Nah, misalnya pengertian di bagian pertama. Sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem dan seterusnya ya Bapak dan Ibu, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti diisi materinya di bagian sini Bapak dan Ibu. Nah, terus misalkan di sini Bapak dan Ibu ingin memberikan gambaran gitu, kayak apa ya, misalkan seperti ini, kita kasih nah seperti ini. Nah, jadi nanti siswa melihatnya, oh ini loh sistem persamaan linear tuh, oh yang seperti ini, kayak gitu Bapak dan Ibu. Lalu di bagian video source, ini bisa Bapak Ibu berikan referensi. Misalnya Bapak dan Ibu menemukan video yang bagus untuk belajar di YouTube atau di mana gitu. Itu boleh Bapak Ibu lampirkan di sini. Misalnya Bapak dan Ibu nemu nih video bagus di YouTube. Misalnya video ini contoh aja. Nah, bagian di sini, ini Bapak Ibu copy linknya, lalu di video source-nya bisa Bapak Ibu pilih YouTube. Nanti ini akan tampil di materi belajar siswa, misalnya seperti itu. Nah, bagian ini tinggal pastekan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu klik update lesson. Nah, selesai. Ini yang bagian, nah ini udah ada bagian pengertiannya. Terus, misalnya nih, materinya, ini kan bagian materi, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pelajaran lagi, bagian sini ada lesson lagi. Ini kan tadi udah pengertian, sudah berarti lesson. Klik lesson. Nah, bagian ini yang keduanya, misalnya pembahasan kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Lalu di sini tulis isi materinya. Nah, Bapak Ibu sampaikan di sini semua materinya. Terus sama seperti tadi, kalau mau memberi gambar fitur bisa di sini. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa menyisipkan gambar Bapak dan Ibu. Misalnya di bagian ini kan isi materinya, terus kita mau menyisipkan gambar dari grafik sistem persamaan linear misalnya. Tambah di sini ada menu tambahkan media. Nah, di bagian ini ada unggah berkas, klik unggah berkas, pilih berkasnya, nah, bagian ini. Nah, bagian ini. Simpan di dalam pos. Nah, ke dalam pos. Kita update. Nah, ini ada di sini. Nah, nanti ini apa hubungannya dengan
yang milik siswa. Nah, nanti kita selesaikan ini dulu, baru kita lihat yang punya siswa, Bapak dan Ibu ya. Karena ini harus dipublish dulu, baru nanti siswa bisa lihat. Nah, terus di sini bagian additional data, ini cakup waktu belajar. Waktu belajarnya berapa lama sih gitu. Ini bisa juga nggak diisi juga nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Terus di bagian ini kan requirements, ini yang dibutuhkan, misalkan Bapak dan Ibu isikan internet. Terus syaratnya apalagi nih selain internet? Ini kan materinya kita tentang sistem persamaan linear, berarti karena siswa harus atau siswa sudah memahami tentang persamaan linear. Materi tentang persamaan linear. Misalnya, ini maksudnya adalah materi kelas sebelumnya, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu, atau materi bab sebelumnya. Nah, ini. Terus target audiensnya ini kan untuk matematika kelas 10. Berarti target audiens kita tulis siswa kelas 10. Nah, sudah bagian itu. Bagian ini dibiarin aja. Terus kita klik publish di bagian atas ini atau bisa juga di bawah sini. Klik publish. Nah, sudah selesai, bisa klik. Ini kalau misalkan course has been published, berarti sudah sukses. Bapak dan Ibu sudah sukses dipublish. Ini kita bisa klik exit di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu klik di sini mapel saya, maka akan ada satu mapel di sini, matematika kelas 10. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan bagian ini, my course ini mapel Bapak dan Ibu, ini bisa Bapak Ibu edit, bisa juga di delete. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat, bisa langsung klik tombol ini, view. Nah, ini loh yang Bapak Ibu buat tadi gitu. Nanti di sini menampilkan matematika kelas sekian, terus di sini gurunya siapa. Nah, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu. Oh, seperti ini. Ini gambarnya nih. Nah, topiknya ini ada bab satunya seperti sama linear, ini bisa langsung dilihat oleh siswa nanti. Terus di sini bab 2-nya sistem persamaan linear. Nah, ini. Lalu di sini juga ada persamaan garis lurus. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu tambah nanti kan. Ini jadi nanti siswa juga langsung bisa melihat, oh, nanti dia mau pelajari tentang ini loh gitu. Nah, di sini ada requirement-nya atau kebutuhannya tadi, internet pasti. Lalu keduanya ada di sini siswa sudah memahami, yang ini tadi prasyaratnya tadi. Nah, bagian teksnya ini nanti untuk siswa mempermudah mencari materinya. Nah, target audiensnya ini tadi siswa kelas 10. Nah, ini di bagian mapel saya. Tambah mapel juga sama, tadi bagian tadi udah tambah mapel. Nah, bagian tanya jawab ini, tanya jawab siswa dan guru, ini bisa Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini bisa melihat, oh, belum ada nih pertanyaan dari siswa saya, seperti itu. Nah, terus di bagian ini cek jawaban kuis siswa juga ada nih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu lihat di sini ada berapa siswa sih yang udah mengikuti tes atau mengikuti ujian yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Nilainya berapa. Nah, terus di sini juga ada fitur beri pengumuman. Nah, fitur beri pengumuman ini bisa Bapak Ibu berikan di mapel tertentu. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan pengumuman remedial kapan, seperti itu, atau kita akan lakukan kuis kapan, seperti itu. Bisa dicantumkan di sini. Nah, ini bagian guru. Nah, sekarang kita lihat yang bagian siswa. Kita tulis SMK Caba. Oke. Nah, ini.
Ini siswanya nanti yang login, klik login. Nah, di sini di bagian ini siswa bisa melihat, nah ini dashboard dia, profilnya, terus materi belajar yang sudah diikutinya. Nah, di bagian ini kemarin sudah saya coba. Jadi kita akan melihat belajar online dari yang guru tadi sudah buat ya, Bapak dan Ibu. Siswa bisa melihat di sini. Nah ini matematikanya oleh guru percobaan ini tadi yang kita buat barusan. Ini nanti siswa tinggal klik materinya. Nah ini dia melihat, oh ini materi yang dipelajari. Seperti itu. Nah nanti siswa itu melakukan enroll. Enroll ini dia mengikuti pelajaran ini. Untuk siswa nanti dia tinggal, kita ulangi tadi ya, setelah dia login tadi, login, masukkan email dan passwordnya, dia bisa lihat di bagian belajar online, atau dia melihat, misalkan dia siswa kelas 10, berarti dia ambil yang kelas 10, nah ini yang ditampilkan di kelas 10. Nah, di materinya, klik di materinya, lalu siswa tinggal klik enroll now. Setelah di enroll, itu siswa bisa melihat di akun saya, terus materi belajar saya. Ini dia bisa ikuti. Nah, lalu klik start course. Ini nanti dia langsung mulai. Nah, ini materi yang sudah dibuat sama kita tadi, si guru percobaan tadi. Dia bisa play di sini. Nah, lalu setelah misalkan dia selesai di belajar ini nih, dia mau tanya, dia tinggal klik ini Bapak dan Ibu. Pertanyaannya apa? Oh, contoh pertanyaan. Ini dia ngeklik submit, dia nanya nih di bagian ini, ini ada. Nah, nanti siswanya akan lihat di sini. Oh, dia tanya. Lalu kita lihat di bagian gurunya, Bapak dan Ibu di sini tadi. Nah, kita sebagai guru tadi melihat di sini, kita cek tanya jawab siswa misalnya. Oh, ada nih siswa yang nanya di materi kita di kelas 10 nih. Oh, kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, contoh pertanyaannya. Oke. Klik di sini di bagian guru, maka nanti di siswa ini perlu direfresh baru nanti muncul jawabannya. Nah, ini. Nah, nanti gurunya bisa langsung jawab di sini. Oke, lanjut. Ini kan udah selesai, misalkan dia udah selesai di pelajaran ini. Dia klik berikut. Oh, ini isi materinya nih yang udah dibuat tadi. Nah, sudah. Itu Bapak dan Ibu di bagian materi belajarnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti sampaikan di situ. Kemudian kita buat kuisnya di mapel yang sudah dibuat tadi. Kita klik edit di sini. Nah, di bagian course builder-nya juga, tadi kan yang kita buat materi, di sini ada juga menu kuis Bapak dan Ibu. Nah, di sini setelah ada beberapa materi yang dipelajari, Bapak dan Ibu bisa memberikan kuis. Kita klik kuis. Nah, ini kuisnya adalah kuis sistem persamaan linear.
kita klik save and next. Nah, di sini pertanyaannya Bapak dan Ibu. Klik add question. Nah, ini pertanyaannya. Kita ambil contoh, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Ini jenis kuisnya kan single choice misalnya. Nah, terus poinnya bisa nih dibuat 1. Poin ini artinya siswa menjawab pertanyaan ini benar dapat poin berapa, seperti itu. Ini bagian display point, ini Bapak dan Ibu bisa mencetak untuk siswa supaya tahu, oh pertanyaan ini poinnya sekian. Lalu yang ini bagian randomize dengan answer required, ini berarti kalau siswa tidak menjawab pertanyaan ini, dia tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau ini tidak dicentang, tidak dinyalakan, ini dia bisa lewat pertanyaan itu. Jadi lebih bagus siswa menjawab walaupun salah, seperti itu. Nah, bagian randomize ini nanti kunci jawabannya bisa acak kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, bagian display point ini bisa kita hidupkan juga. Terus deskripsi pertanyaannya misalnya. Tapi kalau nggak ada yang perlu dijelaskan lagi, misalnya pertanyaan udah jelas, udah nggak apa-apa. Terus bagian ini answer detail. Ini jawabannya betul berapa? Misalkan 20. Atau kita buat yang enak deh. 10 ditambah 15 sama dengan, nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada 20, di bagian ini input answer, terus kasih lagi 35 misalnya, save answer. Lalu di sini 40 misalnya, save answer. Tambah lagi misalnya 25. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu udah selesai nih kan, kita udah buat pertanyaannya, sudah tentukan jenisnya tadi, jenis pertanyaannya. Kita juga udah buat jawabannya, kunci pilihan jawabannya. Di sini, ini kan ada yang kotak kecil di samping gambar pensil ini. Ini kita menandai jawaban mana yang benar. Nah, jadi nanti kalau siswa memilihnya salah, berarti jawabannya salah. Lalu kita klik save and continue. Nah, oke. Ini pertanyaan pertama, misalnya seperti itu. Ini pertanyaan kedua nih. Kita buat. Pertanyaan kedua, kita buat 2 kali. Nah, misalkan seperti itu tuh. Kita buat di sini single choice juga misalnya. Ini Bapak dan Ibu nanti bisa pilih ya mana aja, bebas. Open-ended, jawaban benar atau salah, single choice, multiple, terus jawaban pendek, ini isi yang kosong. Ini biasa bahasa Inggris biasanya pakai ini. Open-ended atau essay, matching ini mencocokkan, ini biasanya juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Semuanya bisa sih pakai itu. Lalu ini mengurutkan, nah terus ini mengurutkan gambar, ini menjawab dengan gambar. Lalu ini tadi pertanyaan kita pilih adalah single choice, pilihan ganda. Di sini ada ini answer yang kita klik required, lalu randomize juga, poinnya kita display, terus jawabannya di sini. Nah, seperti itu kita klik di sini. Kalau kita mau upload gambarnya juga bisa di sini Bapak dan Ibu. Contohnya. Oke. Nah, setelah kita buat kunci pilihan jawabannya tadi, tinggal kita tentukan misalnya 2 kali 50 berapa. Jawaban yang benar adalah yang ini kita tentukan, save and continue. Nah, kalau ingin menambahkan jawaban lagi, klik di sini add question lagi.
Kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu klik next. Nah, di sini bagian ini time limit ini adalah waktu diberikan kepada siswa. Kalau diisi 0 berarti siswa boleh menyelesaikannya tanpa batas waktu penyelesaian. Tapi kalau diisi, misalkan di sini ada kita isi siswa harus menyelesaikan kuis ini dalam waktu 5 menit. Ini di sini ada 5 menit, 5 detik. Nah, ada jam, hari atau minggu. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu atur. Misalkan klik menit. Nah, di bagian yang ini hide quiz time ini jangan di hide ya, supaya siswa tahu waktunya dia itu tinggal berapa menit gitu. Terus di bagian ini quiz feedback mode dipilih yang default Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang ini retry mode ini siswa bisa memilih terus nih jawabannya selama jawaban dia salah, dia bisa coba terus di saat itu nilainya belum keluar tapi. Nah, jadi yang kita pakai yang mode default aja. Nah, yang di sini ini attempt allowed atau percobaan siswa yang dilakukan itu maksudnya mengisi kuis itu berapa kali. Kalau kita isinya 1 kali, berarti siswa bisa mengikuti 1 kali aja mengisi jawabannya. Nah, passing grade di sini bisa Bapak Ibu isi juga. Di sini misalkan 80%. Nah, berarti kan kalau misalkan di kuis kita ini kan ada 2 pertanyaannya. Berarti kalau 80% ini passing grade-nya, artinya dia lulusnya itu harus dengan nilai 80, berarti dia harus betul semua nih. Kalau dia salah satu kan dia cuma dapat 50%, berarti gagal. Nah, ini maksimal jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu punya dua pertanyaan, berarti di sini ditulis 2 juga Bapak dan Ibu. Setelah itu klik save. Nah, sudah save. Ini kita silang. Jangan lupa untuk klik publish course-nya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nanti di bagian siswa dia akan melihat materi dia. Nah, di sini tadi materi belajar dia bisa lihat di sini. Nah, ini kuisnya sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, dia juga bisa langsung klik di bagian kuis. Nah, di sini sebelum dia mulai dia akan lihat materinya. Lalu pertanyaannya ada berapa di sini, waktunya berapa menit. Terus di sini percobaannya 1 kali, passing grade-nya 80%. Artinya dia harus dapat nilai 80. Nah, nanti dia bisa klik start quiz. Nah, di sini dia bisa pilih nih Bapak dan Ibu, 10 ditambah 15, 35. Terus answer and next question. Nah, ini dia melanjutkan pertanyaannya. Nah, ini nomor 2-nya 2 dikali 50 berapa? Nah, misalkan dia pilih, misalnya kita pilih yang salah nih Bapak dan Ibu, 10 misalnya. Nah, di bagian ini ada waktu tersisanya, ini ngitung mundur untuk si siswa. Oh, dia masih punya waktu 4 menit nih gitu. Lalu ini kan udah selesai, dia udah di pertanyaan kedua, submit quiz. Nah, di sini dia langsung punya hasilnya Bapak dan Ibu. Jadi pada tanggal 14 Agustus jam 9.50 dia sudah mengerjakan kuis dari sistem persamaan linear dengan hasilnya gagal Bapak dan Ibu. Jadi dia dapatnya 50%, sedangkan batas minimal lulusnya adalah 80%. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini di bagian guru nanti bisa melihat. Nah, bagian guru. Nah, di sini gurunya bisa melihat cek jawaban kuis siswa.
Nah, di sini. Dia lihat, oh siswanya nih. Siswa atas nama demo akun ini, siswa kelas sekian, ini mengerjakan kuis di matematika kelas 10 dan gagal, nggak lulus. Gitu. Ini bisa dilihat detailnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat nih, oh siswa ini salahnya di materi ini, seperti itu. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga bisa memberikan feedback, misalnya belajar lebih giat lagi ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti ini akan muncul juga di siswa, Bapak dan Ibu. Gitu, Bapak dan Ibu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait ini? Jadi itu yang bisa Bapak Ibu maksimalkan dari website smkcaba.sch.id ini, Bapak dan Ibu. Jadi selain website saja, jadi bisa ada fitur belajar online-nya yang pasti bermanfaat untuk keadaan yang seperti sekarang, maupun kedepannya juga bisa bermanfaat walaupun nanti pandemi sudah selesai. Gitu, Bapak dan Ibu. Apakah sudah jelas? Maaf Pak, pagi. Iya, pagi Pak. Tanya. Ya, Pak, untuk yang lesson itu yang nambahkan materi. Kalau seandainya kita mau nambahkan di situ kan ada tambah media. Iya. Misalnya kita mau nambahkan materinya lewat PowerPoint. Kira-kira bisa enggak, Pak ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa. Mau ditambahkan PowerPoint misalnya. Nah, misalkan di bagian ini, di bagian lesson ya, kita mau menambahkan PowerPoint tadi ya Pak. Nah, jadi Bapak tinggal masukkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal tambahkan media. Upload. Masukkan ke pos. Kita update lesson. Kita lihat Bapak Ibu ya, kita lihat di ini, jangan lupa di publish course lagi setelah edit. Nah, di bagian siswa tadi kita lihat di materi belajar dia, di ini materi PowerPoint kita lihat. Nah, ini siswa bisa melihat di sini. Oh, tapi dia harus ngedownload nih Pak, ngedownload materinya. Iya, Pak ya. Iya. Berarti harus gitu. Tapi bisa tapi nggak bisa langsung di sini sih. Jadi siswa harus download dulu materi. Iya, nah, nanti di download. Kayak hyperlink gitu lah Pak ya. Iya, semacam itu Pak. Nanti juga siswanya, misalkan dia sudah menyelesaikan pembelajarannya nih. Ini jangan lupa nanti di klik complete lesson ya. Nah, ini kan tadi kayak dia udah menyelesaikan ini, dia udah mempelajari materi dari Bapak misalnya. Klik complete lesson. Nah, jadi nanti guru bisa melihat bahwa dia sudah menyelesaikan pelajarannya yang saat ini gitu. Si Pak. Selain ini juga Ibu operator nanti juga bisa mengupdate informasi yang dari sekolah ya Ibu. Misalkan bentar. Nah, misalnya Ibu ingin mengupdate berita nih. Beritanya ada berita apa aja? Misalkan berita pengumuman masuk sekolah atau pengumuman ujian seperti itu, nanti bisa Ibu update di bagian
admin nanti, Ibu nanti saya kasih akses ke websitenya, jadi Ibu bisa ngepost bagian berita. Jadi bukan cuma di bagian guru. Itu untuk berita website. Jadi kalau kalau yang ini tadi kan hanya bisa diakses oleh siswa dan guru di bagian belajar online. Kalau di bagian berita ini bisa diakses semua yang berkunjung ke website SMK Cabai ini, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Ibu operatornya nanti saya berikan akses untuk ke situ. Nanti bisa chat ya Bu. Nanti saya chat. Atau melalui Pak Erlang juga. Gitu. Nah, sampai di sini gimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ibu yang lain Bapak dan Ibu gimana? Apakah sudah jelas? Oke. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi, itu yang bisa Bapak dan Ibu maksimalkan dari website SMK Cabai ini. Mudah-mudahan berguna untuk sekolah Bapak dan Ibu. Jika ada kekurangan dari website ini, Bapak dan Ibu boleh sampaikan supaya nanti bisa kita kembangkan lagi untuk kedepannya. Kemudian kami juga menyadari bahwa website ini masih jauh dari sempurna seperti yang dikatakan Pak Erlang. Jadi untuk kedepannya kami mohon masukannya supaya bisa mengembangkannya lebih baik lagi, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, salah kata. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama Pak.